Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yaumil ma'ad. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain fa in kunna nisaan fawqa snataini falahunna sulusa ma taraka wa in kanat wahidah falahan nisfu wa li abawayhi likulli wahidin minhumas sudus mimma tarakal in kana lahu walad fa illam yakun lahu waladun wa warisahu abawahu fali sulus. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Al-Furqan, insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentu tetap alhamdulillah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sehat walafiat dan tetap dapat hadir ke majlis yang mulia ini. Di majlis taklim, majlis zikir kita, dan juga kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, kajian Al-Quran kita pada hari ini adalah sesuai dengan apa yang telah diumumkan ayat ke-10 dan ke-11 dari surat An-Nisa. Masih berkaitan dengan masalah pembagian waris atau pembagian harta warisan. Ini kali ketiga kita bicarakan masalah itu. Dan sebagaimana juga sudah kita beritahu sebelumnya, bahwa pembagian harta warisan ini termasuk yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran terperinci. Jelas begini bagiannya. Kenapa? Karena mungkin ini berkaitan dengan Bapak sekalian permasalahan yang akan muncul sepanjang masa ini. Dan salah satu permasalahan yang masih rumit dan belum dapat terlaksana dengan baik hampir di seluruh daerah. Ya, yaitunya masalah pembagian waris. Apakah itu karena menganggap masalah biasa atau menganggap itu karena masalah berkeluarga dan lain sebagainya, dan ada juga yang dikaitkan dengan masalah adat, istiadat dan sebagainya. Itu sudah kita bicarakan. Dan kembali kita katakan bahwa di dalam hukum waris yang berlaku di negara kita ada 3, ada hukum adat, ada hukum nasional, dan ada hukum Islam ya. Dan kita sebagai orang Muslim tentu mengikuti hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam, gitu. Dan oleh pemerintah juga sudah difasilitasi, bahkan salah satu lembaga yang sudah merupakan badan hukum yang resmi, yaitu ada Pengadilan Agama yang melaksanakan 3 hal, yaitu perkawinan, perwakafan, dan pembagian harta warisan di saat-saat ada perbedaan. Memang tidak terlepas daripada beberapa permasalahan juga muncul, sekalian, walaupun sudah difasilitasi pemerintah, karena ada hal-hal yang berkaitan juga sedikit perbedaan pemahaman tentang itu. Ya. Tapi itulah salah satu cara yang kira-kira jalan tengah dibicarakan dengan masalah pembagian harta waris ini.
Sebetulnya dia bisa mudah dan dia bisa susah. Ya, bisa mudah, bisa susah. Intinya tidak terlepas daripada kata-kata musyawarah, dan di samping musyawarah juga ada sifat toleransi kita. Sifatnya, karena secara umum sangat sulit untuk dilaksanakan pas 100%. Baiklah, kita bahas dua ayat ini. Ya. Sebetulnya ayat yang sesudah ini masih bicarakan. Jadi kalau bulan depan masih ada kajian kita, masih bagi warisan ini. 8 kali masih ya. Jadi agak-agak sampai ayat 14 masih bicarakan surah An-Nisa ini masalah-masalah warisan dan ketentuan-ketentuan untuk itu. Ayat 10 ini dimulai dulu dengan permasalahan anak yatim. Nah, ini Bapak Sen, apa hubungannya anak yatim dengan harta warisan? Kan di dalam penafsiran kita surat An-Nisa itu dari awal kita sudah bicarakan hal-hal yang berkaitan dengan anak yatim, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Dan di saat anak yatim itu masih kecil, ditinggalkan oleh orang tuanya, apakah kewajiban keluarga untuk menjaga peninggalan daripada orang tuanya itu agar tidak terjadi ke sesuatu yang zalim. Dan ini sesuai dengan kondisi orang Arab dulu, orang Arab jahiliyah, orang Quraisy itu, kalau kebetulan yang meninggal itu seorang laki-laki, kemudian meninggalkan anak yang masih kecil-kecil, kemudian hartanya banyak, itu sering digelapkan oleh keluarga dekatnya. Sehingga karena anak itu tidak tahu bahwa orang tuanya meninggalkan harta yang banyak, kan gitu. Dan itu jugalah yang menjadi penyebab turun ayat-ayat ini. Sehingga bicarakan secara terbuka, jangan kamu zalimi anak yatim. Berikanlah hak anak yatim itu. Dan kalau ada hartanya, jagalah hartanya sampai dia umur balik atau sampai dia kawin. Kalau dia sudah kawin, mampu mengendalikan hartanya, silakan diberikan dengan caranya. Kalau kondisi kamu bisa mengambil pembiayaan dari harta warisannya, silakan kamu ambil, tapi sesuai dengan ketentuannya. Itu yang dikatakan oleh Allah, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Uji dulu. Setelah dia besar itu, coba dites dulu. Lah bisa dia itu belum mengendalikan harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Itu dalam ayat yang sebelum ini. Ayat 10 ini masih bicarakan bagaimana posisi anak yatim ini, Bapak sekalian. Dikatakan oleh Allah begini, innama ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Cara aniaya, ya. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Itu sesungguhnya dia sama memakan dengan api neraka di dalam perutnya. Wa sayaslawna sa'ira. Dan nanti di akhirat dia kelak pasti masuk neraka sa'ir. Itu ancamannya. Karena anak yatim ini orang selalu meresepsikan anak yatim itu miskin. Tidak, Bapak sekalian. Anak yatim belum tentu miskin. Dan itu juga sebabnya kalau kita lihat asnaf yang mustahik zakat itu tidak ada anak yatim. Ya? Tidak ada anak yatim. Yang ada adalah fuqara wal masyakin. Berarti anak yatim baru mendapat kalau kita mau berzakat karena dia miskin. Jadi jangan berzakat karena dia yatim, tapi berzakat karena dia miskin. Bacalah 8 asnaf yang berhak menerima zakat, tidak ada anak yatim. Karena Allah tahu tidak semua anak yatim itu miskin. Dan banyak anak yatim itu yang sebenarnya kaya kadang-kadang. Kenapa? Di saat ayahnya meninggal, dia masih kecil dan harta ayahnya cukup banyak. Dan tinggal lagi bagaimana hartanya itu untuk bisa diselamatkan agar bisa berguna bagi dia. Inilah yang diingatkan oleh Allah. Ya. Orang-orang yang sengaja mengambil harta anak yatim. Ini biasanya tidak terlepas dari hubungan kekeluargaan ini ya. Jadi karena yatim, apakah keluarganya itu adik ayahnya, apakah itu pokoknya keluarga dekat lah. Meninggal, berarti siapa yang menjaga anak ini? Kan gitu. Dan kemudian siapa yang menjaga dan bagaimana caranya? Kan gitu.
Kalau dia memang miskin, itu kewajiban bersama. Ya. Kewajiban keluarga yang utama, kemudian kewajiban bersama umat Islam. Itu disebut ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kalau di sini apa? Kenapa dikatakan oleh Allah orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim? Saya sudah pernah beri contoh gini Bapak sekalian. Seorang keluarga muda. Keluarga muda itu kalau keluarganya di bawah 40 tahun ke bawah, kan gitu ya, keluarga muda ya. Anaknya masih kecil-kecil biasanya itu. Ya paling masih atau keluarga muda, kebetulan meninggal. Si suami umpamanya kan. Suami ini pengusaha. Ya, saya ini pengusaha. Dan usahanya cukup besar. Yang disebutkan meninggal dan meninggalkan istri. Kemudian meninggalkan istri dan 2 atau 3 orang anak umpamanya. Anaknya masih kecil-kecil. Ada yang 8 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 2 tahun kan. Dengan demikian, si anak ini kan yatim ya. Yatim, dan dia tidak tahu bahwa ayahnya meninggalkan harta yang banyak kan. Kan tidak tahu. Dia tidak tahu, karena dia masih kecil. Dan dia tahu ibunya ada kan, ibunya. Dan karena keluarga ibunya masih muda juga, masih muda. Setelah beberapa tahun, kawin lagi. Ya, ini contoh aja, kawin lagi kan. Setelah kawin, semestinya harus ada sesuatu hal yang harus diperhatikan. Setelah dia meninggal, harus dipisahkan mana yang harta milik si istri dan mana harta yang milik si anak yang 3 tadi. Kan itu mestinya kan? Tapi ini jarang dilaksanakan Bapak sekalian. Yang penting kan anak aku selamatkan harta yang tinggalkan apa? Karena ini perlu, kan dikhawatirkan. Apakah yang meninggal itu suami, apakah meninggal itu istri? Kalau dia masih muda, kemungkinan besar dia kan kawin lagi. Itu kemungkinan besar. Kalau dia sudah kawin lagi kan timbul masalah. Ya pula laki-laki yang mengawininya ini tidak tahu pula urusan apa. Yang tahu istrinya apalah janda kaya kan. Maaf Bu ya. Ada istilah apa? Janda apa? Udah, ngapa kawin janda kaya? Padahal dia harus tahu kawin dengan janda kaya itu bahwa harta itu bukan harta milik murni ya, harta si janda kaya. Karena si janda ini kan punya anak. Malah kalau dihitung-hitung yang hartanya itu sedikit yang punya istri, banyak yang punya siapa? Anak. Ini maaf Ibu, ini yang zulman yang banyak terjadi ini. Ya. Tapi kita tidak bisa juga melakukan suatu penelitian tentang itu kan hukum itu adalah pembagian warisan kesadaran kita kan, kesadaran kita terhadap itu. Saya katakan tadi, contoh meninggal suami, berarti tinggal istri dan 3 orang anak, 1 laki-laki 2 perempuan. Berarti hartanya tadi yang milik istri kan murni 1/8 cuma, kan? Ini akan ada kayak ke-10 nanti. Kalau yang meninggal itu adalah suami, dan suami punya anak, istri hanya dapat 1/8. Ya. Setelah dipisahkan mana yang harta suami dan mana yang harta istri. Ya harta itu kan, ini memisahkan mana yang harta istri, mana suami agak sulit. Ini perlu juga apa? Ada kesepakatan, harus ada cara khusus kan? Kan sulit. Ini yang paling sulit Bapak sekalian. Kalau pemerintah melakukannya gono gini aja. Itu pemerintah kan. Tapi kalau kalau yang sebenarnya kan harus dicari titik asalnya kan. Jadi kalau jalan tengah, kompilasi hukum Islam dijadikan oleh Indonesia begitu. Tapi sekarang kita katakan, yang berhak dimiliki istri kan 1/8. Sisanya milik anak. Habis itu dibagi. Jadi anak itu punyanya berapa? 7/8. 7/8 ini dibagi 4. Kenapa? 2 kali untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Sekarang itu kan realnya kan. Kalau seorang dia hati-hati, dia akan lakukan itu. Kalau dia tidak hati-hati, dia tidak pisahkan itu, lantas dia kawin. Yang suami barunya mengatakan itu hanya harta apa? Harta istri mudanya kan. Akhirnya apa? Dan biasa anak yatim punya ayah tiri,
Ya, berdasarkan perjalanan sejarah Bapak sekalian, terlalu sedikit persentasenya anak tiri itu yang mendapat apa? Perhatian maksimal. Nah, ini yang dimaksud oleh Allah. Akhirnya harta ini, yang bagian anak yatim tadi, kebetulan suami baru ini tidak bisa pula mengendalikan apa? Karena dia tidak orang apa? Manajemen ekonomi. Habis. Dan setelah itu hidupnya kembali susah. Anak sudah mulai sekolah dan butuh. Padahal harta anak tadi banyak kan? Na'udzubillah min zalik. Dan ini sulit juga dituntut secara hukum. Kalau terjadi kan? Sulit dituntut secara hukum. Kenapa? Pertama, pengaduan asasnya apa? Dan siapa yang akan mengadukan? Tanpa ini didasari oleh kesadaran beragama. Kalau ada kesadaran orang beragama, si istri tadi hati-hati. Kalau ada kesadaran beragama, si suami tadi hati-hati. Kalau tidak ada, habis. Nah, mestinya harta ini, apakah diinvestasikan, apakah itu disimpan, begitu ya. Kalau konsep Al-Quran tadi, tunggu anak tadi menjadi baligh, tunggu anak tadi menjadi bisa mengendalikan hartanya, memanage hartanya, atau tunggu dia kawin, serahkan secara penuh. Serahkan kepada anaknya. Na'udzubillah. Zulman. Awas, kata Allah, kalau ini dibiarkan berlarut-larut, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang itu akan sama posisinya dengan apa? Di dalam perutnya memakan api neraka. Ya, di dunia lah sengsara, di akhirat apa? Itu kalau di dalam surat apa? Al-Fajr diingatkan lagi itu. Kalla. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibunal mala hubban jamma. Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma izin bi jahannam yatazakkarul insanu anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma izin la yu'azzibu azabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad. Nah, ini bahaya Bapak sekalian. Itu dalam surah Al-Fajr itu kan. Jadi ini yang dimaksud Allah dalam surat ke-10. Walaupun ini istilahnya kasuistik ya, kasuistik kasus yang terjadi kalau terjadi seperti itu. Ya. Dan atau terjadi lain begini lagi Bapak sekalian. Kedua-duanya meninggal. Ya, kecelakaan umpamanya deh. Kan sering kita dengar ada kecelakaan mobil, ada kecelakaan apa, kebetulannya anak tinggal di rumah kan. Istri meninggal, suami meninggal. Anak tinggal berapa? 3 orang. Berarti apa? 3 orang, laki-laki 1, perempuan 2. Berarti anaknya masih kecil. Harta tadi murni 100% milik anaknya kan? Karena tidak ada ahli waris yang lain lagi. Karena dengan adanya anak laki-laki itu dapat memutuskan waris yang lain kecuali ada ayah dan ibu. Kalau ada ayah dan ibu baru dikeluarkan 1/6. Yang lainnya untuk anak. 1/6 karena dia punya anak. Jadi sudah itu apa? Anak ini kan berarti yang akan menyelamatkan tentu adalah saudara-saudaranya yang lain kan. Kalau saudaranya beragama, mengetahui nilai agama, dia akan hati-hati. Dia akan takut ayat ini. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Na'udzubillah min zalik Bapak sekalian. Jadi maka perlu pendataan. Oh ya, akan meninggal ini, meninggalkan ini kan. Karena orang ibu-ibu dan Bapak sekalian kalau berkaitan dengan apa? Harta ini kenapa? Karena memang sudah naluri manusia itu yuhibbunal mala hubban jamma. Itu tidak bisa dihindari itu. Bahwa manusia itu secara nalurinya, dia kecintaan materinya itu luar biasa. Tanpa terkecuali. Orang semua pasti cinta materi. Tapi ada orang yang cinta materi, kemudian dengan materinya itu dia tahu ada hak yang harus dikeluarkan. Ya. Kalau secara umum, kata Rasulullah, seseorang itu kalau sudah punya 1, dia ingin 2. 2 ingin 3. Punya 1 lembah, ingin 2 lembah. Itu adalah naluri kemanusiaan. Nah, yang itu boleh, silakan. Selagi dia menjadi pada posisi jalannya halalan thayyibah. Jadi, ya, tapi hal-hal
ini tidak halalan thayyibah. Ya. Jadi kalau ini terjadi, ya kan ini lagi langkahnya apa kan itu? Langkahnya satu-satunya keluarga yang ada tawasau bil haq, tawasau bis sabr, itu satu langkahnya. Bisa enggak? Sulit. Ya. Sulit dilaksanakan secara hukum yang berlaku kan gitu. Sulit. Satu-satunya kesadaran, ya, kesadaran beragama. Kemudian apa? Kalau itu dilakukan, dia orang itu bukan akan sengsara di dunia saja, tapi di alam akhirat dia akan mendapatkan dengan kata-kata pasti, kata Allah, saya niscaya benar dia betul akan kami masukkan ke dalam neraka. Ya, itu ayat ke-10, Sa'ir, neraka Sa'ir. Wa sayaslauna sa'ira, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi mari kita tolong ingatkan Bapak sekalian, kalau ada yang kita tahu, ada keluarga yang yang meninggal, ingatkan. Waris anak jangan sampai teraniaya. Anak yatim bukan suatu hal yang menjadi alasan. Dia adalah orang yang harus dikasihani dengan materi. Karena banyak anak yatim itu pada dasarnya dia kaya. Ya. Kemudian kita masuk kepada ayat yang ke-11, agak panjang Bapak sekalian, ayat 11 ini. Setengah halaman. Ya. Ini sudah masuk kepada pembagian praktis, praktek pembahagiannya. Bagaimana praktek pembahagiannya? Yang pertama diingatkan oleh Allah dengan kata-kata yusikumullah. Ya. Kenapa Allah kata-katanya gini? Yusikum. Allah berwasiat kepadamu. Biasanya Allah itu memerintahkan ya. Merintahkan, melarang, menjelaskan gitu aja. Karena Al-Quran itu merintah. Hakimis sholat, larang. La taqrabuz zina, itu larangan ya. Dan kemudian ada juga mendorong. Man kana, siapa yang melakukan ini, maka dia akan mendapatkan. Maya'mal solihan, siapa yang mengamalkan salat, amal salat min zakarin aw unsa, laki-laki atau perempuan, falanuyan hayatan thayyibah, akan kami beri kehidupan. Itu adalah dorongan, anjuran untuk kita melakukan. Tapi ada lagi satu bentuk Allah yang tentukan hukum kepada kita dengan kata-kata yusikum. Yusikumullah. Allah berwasiat kepadamu. Nah, coba lagi kalau kenapa dengan kata-kata di sini Allah berwasiat kepadamu? Tidak dikatakan oleh bagilah harta warisanmu, bukan gitu ya. Tapi Allah coba lihat Bapak sekalian. Dalam keseharian kita aja. Oh ini wasiat nih. Kalau wasiat ini jagonian kan itu ya. Itu di dalam bahasa keseharian kita dulu. Bahwa kalau wasiat itu sesuatu hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus kita. Kenapa ini diserahkan? Nah, memang ibu dulu berwasiat. Kalau dapat bagian ini tolong buatkan ini. Itu wasiat ya. Berwasiat. Sekarang yang berwasiat itu siapa? Allah. Allah berwasiat. Kenapa tidak dengan kata-kata Allah wajibkannya? Karena dalam sekali sudah dikatakan wajib. Berarti ini sesuatu hal yang harus mendapat perhatian khusus kita. Yusikumullah. Allah berwasiat kepadamu. Kalau di dalam tafsir Al-Sa'di ini dikatakan begini Bapak sekalian. Kenapa Allah berwasiat kepadamu? Kemudian dengan panjang lebar dikatakan di sini. Hadhil ayat. Wallati iya akhir surahuna ayatul mutawaris mutadamminah laha fa innaha min hadis Abdullah ibnu Abbas ilhaqul faraid bi ahliha fa ma baqiya fadi'u aula rajulin zakar. Ayat ini menjelaskan dengan tegas bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan harta warisan harus menjadi perhatian. Kemudian dikatakan dengan suatu riwayat hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas, Ats-Tsabit Sahihul Bukhari, hadis Sahih Bukhari, ilhaqul faraid bihaliha. Ilhaqu apa? Masukkanlah, berikanlah ya. Faraid itu bahagian-bahagian dari harta warisan. Jadi pembagian harta ilmu waris ini ada yang disebut dengan mawaris, ada yang disebut dengan faraid. Kalau mawaris, warisan. Kalau faraid adalah bahagian-bahagian yang telah ditentukan. Hukum faraid. Nah, bagi suami 1/4 kalau dia punya anak.
Kalau tidak punya anak, setengah. Bagi istri 1/4 kalau dia punya anak. Kalau punya anak 1/8. Itu namanya faraid. Bagi ayah, kalau meninggal, yang meninggal ini ada anak, maka ayah dapat 1/6. Umpamanya kan. Nah, bagi anak, dia dapat yang sisa adalah laki-laki 2 kali perempuan. Itu namanya faraid. Itu namanya adalah ketentuan bahagian. Apakah 1/4, apakah 1/8, apakah setengah. Siapa pembagiannya begitu aja. Setengah, 1/4, 1/8. Atau pertigaan. 1/3, 1/6. Atau sisa. Laki-laki 2 kali perempuan. Jadi tidak ada yang istilahnya. Atau lagi kalau 2/3. Itu ada lagi keadaannya kan. 1/3, 2/3. 2/3 itu kalau nanti akan ketemu dengan kalau 2 orang anaknya perempuan semua. Itu 2/3. Tidak ada anak laki-laki. Jadi, kembali kita komentari. Kenapa Allah katakan itu? Maka dijelaskan oleh Adioras. Perhatikan betul. Ilhaqul faraid. Ilhaqul faraid bi ahliha. Berikanlah faraid itu bahagian-bahagian yang telah ditentukan itu kepada orang yang berhak menerimanya. Ahliha itu orang yang berhak menerimanya. Kemudian kalau ada lebih, fama baqiya faliuli rajulil zakat. Maka siapa yang ada bagi keluarga dekat, laki-laki atau perempuan. Kan pernah kita katakan Bapak sekalian, kalau yang meninggal itu seorang suami, meninggalkan anak perempuan saja semua, dan meninggalkan istri, itu hartanya itu ada lebih. Artinya lebih dari bagian tadi. Ya, saya contohkan. Seorang meninggal, anak perempuannya ada 3 umpamanya kan, tidak ada anak laki-laki. Dan dia punya apa? Dia punya istri meninggal, kan? Dan dia punya saudara. Maka hak utama waris itu kan istri dan anak atau orang tua kan. Orang tua tidak ada lagi, tidak dapat dia. Ya, kemudian istri ada anak. Anak kebetulan perempuan saja. Kalau perempuan saja ada ketentuannya. Kalau dia 1 orang dapat setengah. Kalau berdua lebih 2/3. Jadi kalau 1/8 tambah 2/3 tidak habis. Kan habis. Ini ada ikhtilaf. Ada yang kalau pengadilan agama memakai arad, artinya arad itu dikembalikan dibagi habis. Ada yang katakan ini dikembalikan kepada saudara daripada yang meninggal atau paman daripada perempuan tadi. Ini Bapak sekalian. Jadi kembali kita kepada yusikumullah. Allah berwasiat, ya kan? Fi auladikum. Kalau kamu meninggalkan anak-anak, ya. Lizzakari mislu hazil hunsayain. Ini ayat yang mempertegas bahwa anak laki-laki mendapat 2 kali anak perempuan. Ini yang selalu diperbagikan. Laki-laki mendapat 2 kali. Jadi kalau ada anaknya 1 laki-laki, 1 perempuan. Harta dibagi 3 yang sisa. 2 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Ini masalah yang di akhir-akhir ini mulai muncul tidak menerima. Ya, bagi orang-orang yang tidak paham. Atau bagi orang-orang yang mentakwilkan, sengaja mentakwilkan, mencari-cari ilah, mencari-cari jalan. Di era kita namanya era gender. Era apa? Gender. Gender itu apa? Upaya persamaan antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana laki-laki itu, perempuan itu sama dengan kedudukannya dengan perempuan, kan? Dulu kita belum pernah bahas ayat, maksudnya memang laki-laki dan perempuan sama, tapi dalam posisi tertentu. Ada hal-hal yang sesuaikan dengan kodratnya. Sesuaikan dengan keadaannya. Hal-hal yang berkaitan dengan harta warisan, maka gendernya bukan demikian. Gender juga sebenarnya. Kenapa? Kalau orang bertanya, kenapa laki-laki dapat 2 kali perempuan? Karena yang bertanggung jawab itu untuk kehidupan itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau kan perempuan juga bekerja, itu bekerja sukarela dia. Dan itu jadi hartanya. Karena dia perlu membantu suaminya. Karena dengan penghasilan suaminya, umpamanya tidak cukup kan? Itulah yang beda Bapak sekalian. Oh sekarang apa? Sekarang kan lain. Zaman modern ini lain. Apa modern lain?
Istrinya kan pegawai. Istrinya bekerja. Kebetulan suami dulu bekerja. Sekarang nak kerja lagi. Nah, ya kan jadinya itu alasan-alasan secara logika agar gender itu berlaku kan gitu ya. Dan memang oleh orang barat itu dilakukan. Orang barat laki-laki perempuan sama aja. Maka secara hukum barat harta warisnya itu dibagi sama laki-laki dan perempuan. Dan hukum nasional kita juga berlaku seperti itu. Jadi kalau bapak dan ibu terjadi perkara di dalam pembagian harta warisan, KUHP-nya. Kita kan KUHP. Tapi perlu kita ketahui bahwa KUHP kita itu adalah KUHP peninggalan Belanda. Kalau peninggalan Belanda ya sama dengan apa? Karena sampai sekarang baru pakar-pakar hukum kita masih berupaya bagaimana KUHP itu disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Tapi belum selesai. Tapi yang jelas hukum Belandanya begitu. Hukum Baratnya begitu. Maka ada hukum nasional di dalam pembagian harta warisan. Kalau orang pergi ke pengadilan negeri, maka anak kamu 3, 2 perempuan, 1 laki-laki, ya sama aja dibagi 3 aja. Kan gitu ya? Kalau Islam tidak dibagi 3, dibagi 4 kan? 2 laki-laki, 1 perempuan. Nah, ini tidak diterima Ibu sekalian. Ini tidak diterima. Sebenarnya kalau kita kembalikan ini ayat Allah, tidak ada pilihan kita terima sami'na wa ta'na. Kan begitu posisi sebenarnya. Coba lihat, kamu orang beriman ya. Iman itu contohnya siapa? Iman dari Rasul. Itu Al-Baqarah 285 itu. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusuli wa qalu sami'na, kan dia wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal, itu kan jelas sami'na, ya Allah kau tentukan laki-laki 2 kali perempuan, sami'na, kan dia. Kemudian wa ata'na, kami laksanakan. Kalau kurang, kalau ada yang tidak tepat, ada kelemahan kami, ghufranaka, kami mohon ampun ya. Kenapa? Kami takut. Karena kami akan kembali kepadamu. Wa ilaikal masih. Dulu pernah saya ceritakan kasus sekalian. Kasus dicari-cari helahnya. Helahnya, termasuk masalah warisan, termasuk banyak permasalahan sekalian. Dan saya juga termasuk yang hampir setiap saat ada diminta fatwa tentang hal-hal yang berkaitan itu. Ada sudah saya ceritakan di sini atau belum apa sih? Ada seorang bapak punya 2 orang anak. Anak laki-laki, anak perempuan. Dan di sini sudah meninggal kan. Kemudian si bapak punya usaha. Ada apa? Ada rumah makan lah, saya katakan gitu Bapak sekalian ya. Kemudian biasa karena yang laki-laki dia tidak hidup, dia cari hidup yang lain, ya. Dia juga usaha, kan? Kemudian dia usaha tempat lain, meninggal si bapak. Meninggal si bapak, dan yang laki-laki ini merasa bahwa dari peninggalan bapak itu ada hak dia. Kan gitu ya? Kan benar itu? Kebetulan jarak jauh dari ujung Sumatera di sana, di Batam. Datang dia. Tiba di mana? Di adik perempuan tadi, jadi bapak, ya setelah selesai dia dibicarakan, jadi dek bagaimana apa peninggalan bapak ini? Peninggalan bapak? Ya untuk aku, kata dia. Apa kan? Ya kan secara agama kan ada bagian aku, katanya. Iya, kakak selama ini kan tak hidup sama ayah, katanya. Nah kan lah saya ini. Ya memang kan kita ada usaha. Ya saya kan ikut yang ikut bantu ayah, yang ikut menjaga ayah waktu dia saya kan saya. Berarti apa yang tinggalkan ayah milik saya semua. Itu kasus. Dan kasus model itu banyak. Ya kasus itu banyak. Saya diminta bagaimana? Setelah jelaskan, yang perempuan tadi tetap keberatan. Iya, selama bapak sakit, kakak kemana katanya?
Lain. Kalau bapak sakit itu kewajiban apa? Kewajiban anak menjaganya. Akhirnya apa? Terjadi. Putuslah silaturahmi. Akibatnya kan itu, Ibu. Sebenarnya masih ada langkah, ya. Langkah Bapak sekalian. Langkahnya adalah sifatnya, ini maaf Ibu Bapak sekalian, ya. Bagi orang Minang, ya maaf ya, saya bicara masalah Minang. Bagi orang Minang, harta dulu sudah saya katakan, pembagian harta itu ada dua macam. Ada yang pusaka tinggi, ada yang pusaka rendah. Pusaka tinggi tidak akan dibagi, tapi akan dimanfaatkan oleh suku. Di bawah pimpinan mama. Bukan di bawah pimpinan perempuan. Salah orang memahami skala ini Bapak sekalian. Bahwa harta itu dikuasai rendah. Perempuan di Minang dia sebenarnya tidak berkuasa. Yang berkuasa itu adalah mama. Mama itu adalah penghulu. Dialah yang menentukan. Tapi si mama ini punya tanggung jawab. Anak di pangku kemenakan dibimbing. Maka biasanya dia hanya menyelesaikan masalah. Dan harta itu juga akan dipersilakan untuk dimanfaatkan oleh saudara perempuan. Tapi tetap dengan izin yang apa? Kuasa penuhnya. Kalau tidak menjual, kalau tidak mengapakan, itu adalah kuasa yang laki-laki. Itu tidak, menurut Buya Hamka itu tidak biar dianggaplah itu harta wakaf untuk keluarga. Yang masalahnya sekarang adalah harta rendah. Rendah itu adalah harta yang didapat dengan pencarian kehidupan rumah tangga suami istri. Dan itu harus dibagi. Dan itu tetap dilaksanakan. Dan itu juga dalam harta warisan tidak terlepas daripada unsur musyawarah. Karena tidak bisa tanpa musyawarah, tidak bisa. Kalau musyawarah, apa hendak dibagi, apa hendak diapakan, kadang-kadang Bapak sekalian, ya, orang Minang lebih banyak kalau dia tidak berkecimpung di apa, dia lebih banyak, ya, sudahlah bagian aku ambil belah deh. Begitu Bapak sekalian, itu banyak. Aja dibagi juga, akhirnya ambil aja lah bagian saya. Itu kan dengan kerelaan namanya. Ya, walaupun tetap secara unsur dibagi. Tapi setelah bagian saya, bagian laki-laki ini, ya ambillah oleh apa? Bagianlah perempuan. Maka orang katakan harta, oh enggak, harta yang orang Minang untuk anak perempuan, enggak. Cuma kadang-kadang rasa kekeluargaan lebih banyak seperti itu. Jadi hukum matriarkat itu adalah hukum yang berkaitan dengan garis keturunan kesukuan. Kalau ibunya Caniago, anak perempuan, anaknya laki-laki pasti Caniago. Walaupun ayahnya Koto tidak akan mengatakan ayahnya Koto. Itu adalah marga Bapak-Ibu sekalian. Jadi kembali itu di luar kajian kita tadi dikit kan. Jadi yang saya maksudkan tadi, laki-laki 2 kali perempuan, ini banyak masalah. Gitu aja. Kalau tidak ada dengan kesadaran beragama dan juga tidak ada kemufakatan keluarga. Boleh tidak dibagi sama aja? Boleh. Tapi syaratnya ada kepakatan keluarga. Kidahlah dek, kita ini kan sama-sama anak, bagi ndak. Bukan, tidak boleh begitu. Dibagi dulu menurut Islam. Dibagi dulu menurut Islam. Kakak dapat 2. Karena si kakak ini, ya adik-beradik, orang adik-beradik ini kan sulit ya. Sudahlah. Kita bagi, bagian kakak yang itu bagi bersama, kan boleh kan? Boleh, ini yang musyawarah Bapak-Ibu sekalian. Jadi bukan harga mati. Kalau harga secara hukum harga mati kan? Tapi secara muamalah duniawiyah, secara ukhuwah, secara silaturahim, bisa saja si saudara laki-laki menerima 2 kali, kemudian setelah itu dia merelakan agar tidak terjadi apa-apa, hubungan kita tetap bagus, kita ambil bagian saya yang lebih itu, agar jadi sama banyak, jadilah kan. Tapi secara hukum tetap laki-laki 2 kali. Ini tidak bisa tanpa kebijakan keluarga, Bapak sekalian. Tidak bisa tanpa musyawarah. Harus ada unsur musyawarahnya. Itu satu, Bapak sekalian. Ini agak banyak bahasan ayat ini. Penggal selanjutnya,
fa in kunna nisa'an fawqasnataini falahunna sulusa ma taraka. Jika sekiranya anak itu perempuan semua, 2 orang perempuan atau lebih, kena fa in kunna, jika mereka semuanya, kunna itu perempuan, nisa fawqasnataini, 2 atau lebih, falahunna sulusa ma taraka, maka dia mendapatkan 2/3 harta. Maksudnya begini, ninggal ayah, atau ninggal ibu, boleh juga sama aja. Yang dia punya anak 3 orang perempuan semua, tidak ada anak laki-laki, maka ini hukumnya tidak membagi habis. Hukumnya apa? Yang 3 itu boleh menguasai harta peninggalan orang tuanya tadi 2/3 cuma. 2/3. Kalau ada ibu, maka seberapanya? 1/8 untuk ibu. Kalau kebetulan mati ini ibu, 1/4 untuk ayah. Jadi kalau dia berdua atau lebih. Tapi sebaliknya, wa in kanat wahida falahan nisfu. Jika yang meninggal ini kebetulan punya anak tunggal. Anak tunggal itu apa? Seorang perempuan saja. Yang terjadi di masyarakat kita, Bapak dan Ibu sekalian, kalau 1 orang anak perempuan, dia mengemasi seluruh harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Itu tidak boleh. Harta yang ditinggalkan oleh ayahnya, anak dan perempuan hanya 1, si anak hanya berhak setengah dari harta itu. Setengah. Karena adalah fa in kunna nisa wa in kanat wahidah. Jika dia hanya 1 orang, falahan nisfu, maka dia dapat setengah. Yang lain itu apa? Lihat ranji keluarga. Ada kakeknya, ada neneknya enggak? Kalau ada umpamanya kakek atau salah satunya, 1/6 dia 1/6 untuk ayah yang meninggal, kakek dari anak tadi ayah yang meninggal. Kalau enggak ada, ya kalau meninggal suami kan berarti istri 1/8. 1/8 tambah setengah kan banyak lebih lagi. Dilihat, dia punya saudara enggak? Ayah tadi, sepupu, artinya saudara kandungnya. Mungkin dia punya saudara kandung 1, 2 kan. Laki-laki atau perempuan. Kalau dia saudara perempuannya laki-laki dan perempuan, maka sisanya tadi untuk keluarga ayah tadi, saudara tadi. Dan ini banyak yang keberatan. Jadi problematika pembagian warisan ini gini Bapak sekalian. Itu banyak yang keberatan. Apa dapat pula? Dia lupa bahwasanya adik kakak itu sebelum dia kawin makan minum kehidupannya bagaimana? Kan ada yang bertanya, kok saudara ayah dapat? Kan itu ya, memang dia tidak ikut. Tapi sebelum dia kawin, sebelum dia punya anak, dia kan sama. Adik kakak sedari kecil kan saling membantu, saling menjaga, memberikan hartanya kan begitu. Itu maka saudara itu bisa dapat, saudara kandung itu bisa dapat kalau kebetulan anak perempuan saja yang diting. Kalau ada anak laki-laki memang baru nak dapat. Kan ini Bapak sekalian. Kalau ada anak laki-laki, itu harta warisan itu habis langsung dibagi untuk anak. Ya, tidak ada lagi tinggal. Yang jaga ada tinggal kalau tidak ada anak laki-laki. Kenapa kok begitu? Ya, kan tidak sesuai. Nah, bukan tidak sesuai. Cari hikmahnya. Nilainya sangat bagus. Jadi itu Bapak sekalian. Karena waktu, nanti kita tanya jawab Bapak sekalian. Kita habiskan dulu sedikit lagi. Masih ada lain lagi. Selanjutnya, wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus. Bagi kedua orang tua. Orang tua yang meninggal ini kan suami ya. Dia punya ayah, ibunya masih hidup. Istri tinggal, anak tinggal. Saya contohkan gitu ya. Yang meninggal seorang laki-laki.
meninggalkan istri, meninggalkan 2 anak, 1 laki-laki, 1 orang perempuan. Ini kebetulan kedua orang tuanya masih hidup. Ayah masih hidup, ibu masih hidup. Maka lengkaplah waris ini. Yang pertama untuk istri 1/8. Yang kedua untuk ayah 1/6. Yang kedua untuk ibu 1/6. Dan lebihnya baru untuk anak. Habis kan? Jadi saya katakan gini Bapak. Yang namanya ayah, yang namanya orang tua, yang namanya anak, yang namanya suami istri, kalau ada itu pasti dapat warisan. Yang terjadi sekarang apa Bapak sekalian? Maaf nih, kasus ya yang banyak terjadi. Ayahnya masih hidup, anaknya meninggal, si istri tidak mau mengasihkan harta kepada anaknya. Ustaz, bagaimana nih caranya nih Ustaz? Aku tidak galak seperti itu, tapi ingin bersih harta baik. Aku tidak. Aku ini, alhamdulillah masih ada lah. Tapi, aku ingin kesadaran anak mantuku itu. Ini yang mantuku itu apa? Karena ini kasus sekalian. Baru 2 tahun lalu ketemu sekalian. Ini kalau masalah harta warisan ini kasus yang banyak. Kasusnya gini. Ada seorang anak laki-laki punya istri. Dan punya istri, punya anak 2, laki-laki dan perempuan. Tetapi si laki-laki ini masih punya ayah. Kan punya ayah. Dengan demikian apa? Harta yang ditinggalkan oleh anaknya ini, ayah berhak 1/6. Istri berhak 1/8. Anak berhak sisa dibagi 2. Habis. Tapi Ustaz, waktu saya apakan, saya ingatkan kepada dia, macam mana pula ayah ini? Kan ini. Kan tidak ngerti ajaran agama, intinya kan gini. Padahal ayahnya itu bukan ingin tidak minta. Biasa orang tua bapak sekalian. Orang tua, dia ingin mendiri, tapi dia ingin nyadarkan secara agama. Walaupun diterima orang tua, kadang-kadang dibalikkan juga kepada cucunya kan. Iya, orang sudah tidak punya anak lagi perhatiannya kepada cucu. Tapi apa? Nantangnya itu kenapa? Sampai putus hubungan. La haula wala, ini tidak boleh. Padahal si ayah tadi mengingatkan berdosa. Kan itu? Karena kita sudah jelaskan ayat yusikumullah fi auladikum. Mesti sadar. Kalau ada ayah, berikan. Ayah, ibu 1/6. Malah kalau dua-duanya hidup, ayah 1/6, ibu 1/6. 1/8 istri, banyak malah dapat dari istri ayah itu. Istri kalau punya anak, istri dapat 1/8 cuma. Tapi kalau ayah masih hidup, dia dapat 1/6 kalau punya anak. Nah, jadi ini memang Bapak sekalian, hal-hal yang seperti ini tidak bisa langsung masuk kepada otak kita. Itu perlu apa? Perlu kita tahu dulu posisi kita masing-masing. Harus tahu Bapak dan Ibu sekalian, saya ini hidup punya anak sekian, orang tua masih ada kan. Jadi kalau saya hidup, anak laki-laki saya ada, itu agak aman nih. Tapi kalau kebetulan, maaf ibu-ibu dan sekalian, kalau kebetulan anaknya perempuan saja, itu perlu betul ranji keluarga, jangan lupa. Karena perlu diketahui. Kalau anaknya laki-laki aman. Ada anak laki-laki, anak perempuan, hartanya langsung habis dibagi oleh anak laki-laki. Jadi, kemudian yang sering dilupakan itu tadi, ayah dan ibu. Kan ada ayatnya ini, kan ayat Al-Qurannya jelas ya. Tidak saya takwil-takwilkan dah. Ayatnya gini, wali abawaihi, bagi kedua orang tua. Bagi kedua orang tua artinya ayah dan ibu. Kalau ada, ya, kalau dia ada, maka likulli wahidin minhuma, setiap satu dari keduanya as-sudus. As-sudus itu 1/6. Atau sebaliknya, satu saja yang ada tetap dapat 1/6. Malah kalau tidak ada anak laki-laki, anak perempuan saja anaknya, dia mendapat sisa harta malah. Bisa banyak begini. Ayah bisa dapat sisa harta kalau anak laki-laki tidak ada. Anak perempuannya yang ada kan? Karena sisa harta itu biasanya jauh lebih banyak kan? Artinya untuk bisa, itu namanya asobah. Jadi asobah itu kapan? Jadi sekarang yang ada faraidnya saja.
Selanjutnya, ibu-ibu dan bapak sekalian, itu kalau ayah dan ibu. Sekarang, kalau tidak ada anak. Jadi, tadi kan kalau ada anak, dapat 1/6. Kalau wa in kana lahu fa in lam yakun lahu walad, kalau yang ninggal ini tidak punya anak, suami istri aja, dia ninggal, tapi ayah ibunya masih hidup, maka ayahnya dapat apa? Wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Warisnya adalah kedua orang tua. Ibu dapat 1/3. Lebihnya ayah. Ya boleh, jadi gitu dah. Dia kawin, tinggal, suami istri. Kebetulan tak sampai akhir hayat tak dapat anak. Ninggallah suami umpamanya kan. Ninggal suami, habis. Istri dapat 8, pergi ibu, suami istri. Itu ayat Al-Quran. Ya, ayat Al-Quran. Sana tidak tampil kan. Kemudian ibu-ibu apa sekalian, tidak ada anak. Ya. Kalau tidak ada anak itu namanya kalalah. Kan kalalah, orang yang sudah apa? Putus garis keturunan ya. Kalau orang tidak punya anak kan putus garis keturunan. Maka fa in kana lahu ikhwatun, dia tidak punya anak, tapi dia punya saudara. Ya, ikhwatun itu saudara kandung. Fali ummihi sudus. Ibu tadi 1/3 berubah jadi berapa? 1/6. Nah, tadi saya sudah jelaskan kenapa saudara dapat. Karena saudara itu adalah keluarga terdekat dari kecil. Ya. Sampai dia kawin adalah hubungannya sudah baik. Ya. Jadi kalau tidak ada punya anak, saudara dapat. Ibu tadinya 1/3 menjadi 1/6. Ya. Sudus, mimba'di. Baru setelah itu, sebelum dibagikan ayat-ayat seperti itu, mimba'di wasiyatin yusi biha audain. Nah, ini di dalam pembagian harta warisan yang perlu diperhatikan juga ada 2 hal. Yang pertama, si mayit punya utang tak? Kalau ada utang, sebelum lagi selesaikan utang piutangnya dulu. Kalau tidak ada utang, ada piutang tak? Kalau piutang itu juga menjadi ada utang piutang diselesaikan dulu. Jadi kan jelas ini. Jika sudah utang piutang diselesaikan, kemudian wasiah yusi biha atau wasiat yang ditinggalkan oleh si meninggal. Boleh berwasiat, tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Jadi bapak dan ibu-ibu, aku kalau mati nanti 1/3 hartaku tolong kasihkan kepada adikku ya. Itu berlaku. Atau kepada masjid. Boleh kan? Itu wasiat namanya. Syaratnya tidak boleh lebih 1/3. 1/3 harta. Berbeda dengan hibah di waktu hidup, itu hibah ya. Tapi kalau wasiat, kan kalau aku mati, tolong kasihkan sekian. Ya. Itu namanya berwasiat. Tapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian. Wasiat itu tidak boleh kepada orang yang bakal dapat waris. Ini juga kasus. Makanya saya jadi boleh tidak berwasiat? Anakku ada 5, tanya kan? Yang 4 ni alhamdulillah ekonominya mapan ya. Yang si kok ini apa? Ya, masih tidak sulit lah. Jadi kaget kalau ayah mati ya, separuh harta ni kasihkan semua dia ya, batal. Kan tak boleh berwasiat kepada waris. Kalau mau memberikan kepada anaknya, ini anak 5, ini mapan, ini susah. Kalau mau, semasa hidup, kasihlah dia hibah. Itu boleh. Jadi kalau ada, ya kita kan punya anak kalau boleh. Anak kita kan tak masing-masing tak sama Ada yang nak bernasib bagus ya. Ada yang biasa-biasa saja. Ada yang agak susah. Jadi kita punya kalau membagi harta itu kan harus adil ya. Tetapi kan berbeda dengan di suatu saat kondisi kemapanannya
maka kita kasihkan hibah, akan tidak adil. Ya, adil itu tidak mesti berbagi sama banyak. Adil tidak mesti berbagi sama banyak. Ke anak kan harus adil. Anaknya 5. 1 kuliah di Unsri Nerlayo. 1 kuliah di seberang sana. 1 lagi masih SD. Jadi kalau yang di Nerlayo ini dikasih duit sehari 50, apakah SD juga dikasih 50? Tidak adil kan? Jadi adil itu bukan begitu sekalian. Sama dengan yang tadi. Yang satu ini, nah, kamu ini apa? Cobalah adik kamu itu susah. Jangan jangan bangun rumah. Masih ngontrak. Untuk anaknya sekolah anak cukup. Kan wajar waktu itu orang tua mengasihi dengan lebih. Namanya hibah. Boleh berhibah kepada anak. Tapi jangan berwasiat kepada anak. Berwasiat. Karena kalau ada wasiat jadi batal. Karena dia bakal dapat harta waris. Kalau berwasiat kepada yang tidak bakal dapat, boleh. Nah, kasus yang paling banyak sekarang. Kasus yang paling banyak, orang yang sulit dapat anak. Banyak ini. Orang yang sulit dapat anak, akhirnya jalan keluarnya, entah benar dan enggak, ini apa hubungannya Pak Prof kaitannya dengan ilmu kedokteran. Ada orang yang sulit dapat anak, kemudian lah 10 tahun, 5 tahun dapat, akhirnya kata wong, coba kau ambil anak wong, apa namanya? Adopsi anak. Dia ambilnya lah, carinya lah orang-orang susah, anak yang akhirnya diasuhnya. Setelah diasuhnya, alhamdulillah itu sebagai anak angkat. Allah takdirkan setelah anak ini bertahun, hamil dia. Hamil ya. Dan ini banyak kejadian. Saya tidak tahu apa hubungannya dengan ilmu kedokteran. Jadi ibu sekalian, orang tua-tua kita itu punya kebiasaan, kalau orang yang sulit punya anak, disuruh dulu memungut anak orang lain. Mancing ya. Mancing dia mungkin. Dipancing. Dan benar dia kejadian. Walaupun tidak semua seperti itu ya. Tidak semua. Jadi itu boleh mengangkat anak, boleh. Permasalahan muncul loh. Permasalahannya muncul. Nanti si anak yang berdua ini kan tidak tahu. Yang tahu dia adalah adik kakak. Jadi padahal yang satu anak angkat, yang satu anak kandung. Secara hukum anak angkat tidak dapat harta warisan. Ini permasalahan besar juga bos sekalian. Ya. Jadi ada keluarga yang angkat anak, juga pokoknya harta bagi sama banyak, sama baik. Kau sama banyak, sama baik kan? Nah, ini yang masalah jadinya. Karena anak angkat tidak dapat. Jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya satu-satunya adalah bahwa semasa ayah hidup, dia memberikan apa? Menghibahkan. Hibahkan, sudah. Sewaktu ayah meninggal, harta warisan si anak angkat tidak dapat. Cuma saudaranya ini, karena ini saudaranya, alangkah baik. Siapa yang hadir itu dapat dia pemberian dikit. Boleh Bapak sekalian. Itu yang jalan. Ini banyak. Ada yang nggak malu saya ngomongkan nih. Ada yang paling berat lagi sekarang. Apa? Anak sama anak. Maaf ibu-ibu, maaf. Ini kasus yang terjadi banyak. Bahwasanya undang-undang perkawinan di negara kita pada dasarnya seorang laki-laki, satu orang istri. Boleh istrinya berdasarkan agama lebih dari satu, masna wa sulasa wa ruba, tapi undang-undang perkawinan Indonesia tidak mengizinkan kecuali istri pertama rela secara tertulis mengizinkan suaminya kawin lagi. Setuju ya? Ada bu? Itu undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jadi apa? Undang berlaku di Indonesia bahwa istri pertama boleh mengizinkan suaminya kawin lagi, tertulis, dan tertulis itulah yang dibawa ke kantor ke kantor kelurahan untuk mendapatkan surat apa?
Surat nikah dan dibawa kepada apa? KUA tidak akan menghalangi. Sudah ada tak isi izin? Ada. Resmi tak? Diketahui dasar tak? Ya sudah, kahwin sah. Dan kenyataan di lapangan sangat sulit. Ya, kecuali apa yang betul-betul soleh begini. Bukan menuduh ibu yang tak mengizinkan itu tak soleh. Ada yang sudah, ya sudah kak, sudah diizinkan, sudah. Ada itu. Apakah dengan paksa? Ada lagi yang main-main, ada yang apa? Meniru tanda tangan Apa namanya? Pemalsuan. Berapa kali dosanya itu kan? Ya. Akibat dari itu apa? Banyak yang disebut dengan sirri. Apa itu sirri? Kawin sirri, kawin diam-diam. Sudah dengan istri pertama biasa-biasa tak tahu kan? Nah, anak 3 kan. Kemudian istri pertama ni curi-curi waktu mungkin curi waktu, dinas luar kota dan lain sebagainya apa? Rupanya dengan istri kedua ni dapat pula anak 2 orang. Secara agak dia kawin tadi sah kan, dia ada karena kawinnya sah itu kalau rukun nikahnya cukup. Tapi secara hukum, secara undang-undang tidak sah. Tidak sah ibu sekalian. Secara undang-undang Republik Indonesia. Tapi secara agama, kalau dia lengkap hakim, sah aja. Karena perkawinan itu ada wali, ya, ada laki-laki, ada perempuan, ada saksi. Sah kawin ini kan? Nah, secara negara tidak sah kan? Kalau dia beranak, secara apa? Anak yang istri sirri tadi tidak diakui sebagai anak resmi. Ninggal dia. Berarti hartanya anak istri pertama 2, anak istri kedua 2. Tapi istri pertama tidak ngakui, maka harta dibulati oleh anak pertama. Apa hukum yang terjadi? Elim kan? Ini masalah kasus ibu sekalian. Ya, ada kasus yang berat di sini. Kasus beratnya gini. Pengusaha di daerah kita banyak sini. Ini saya juga termasuk jadi anggota dari fatwa itu, ada yang begini. Jadi seorang pengusaha kawin, dia punya istri, sukses. Ada PT, ada kebun karet ratusan hektar, ada apa kan, kemudian ada perkebunan, ada peternakan, ya. Ada usaha mobil gitu, ada usaha karet. Dia jadi bos karet lagi kan? Maaf ibu sekalian. Kawin pertama sudah. Akhirnya apa? Kawin dengan kedua. Memang tidak sirri tadi. Tetapi diketahui oleh istri pertama. Sudah, waktu itu sudah paham. Karena yang istri yang kedua ini ada agak di daerah sana, dia kata, sudah, akhirnya Ninggal. Sebelum ninggal, rupanya dia sudah bagi-bagi harta tadi. Kebun yang 100 hektar itu istri pertama. 50 hektar itu punya istri kedua. Mobil apa ini? Boleh bagi Kemudian kita punya ternak kerbau ada 50 ekor untuk istri kedua. Bagi di sini sudah. Dengan akta notaris. Kemudian apa? Setelah meninggal, istri pertamanya dihasut. Itu bisa batal. Kenapa? Dia kan kawinnya siri. Kawinnya siri. Kenapa? Jadi apa? Dia tidak dapat apa-apa. Dicari pula pengacara. Ya, kalau secara hukum menang dia. Kan secara hukum menang dia kan? Apa yang terjadi? Ini yang sulman tadi. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, banyak masalah ya. Jadi hal-hal berkaitan sini agak banyak masalahnya. Dan bukan tidak bisa tuntas. Jadi ketuntasannya tergantung kepada kesadaran beragama kita. Kesadaran beragama kita tinggi itu bisa diselesaikan. Dan yang perlu kita ingat, bahwa itu adalah suatu keniscayaan yang harus kita lakukan. Dan
bisa kita cari jalan keluar untuk tidak pecah hubung keluarga. Kan ada lagi Bapak sekalian. Kalau ninggal itu kan ninggalkan artinya tidak banyak pula ninggalkan ya. Timbul masalah kan. Coba tidak musyawarah. Yang ditinggalkan oleh ibu ini hanya sikok rumah. Mobil butut sikok. Ya. Ada dua. Walaupun rumah ini pun tipe 36 puluh kan. Maaf ya. Rumah ini tipe 36 puluh. Anak ini ada 4. Yang tinggalkan yang bisa dibagi hanya apa? Rumah, mobil, motor, sikok. Yang lain, simpanan bank. KT, ada 3 juta. Ini kan masalah timbul sekali. Kalau tidak ada apa? Macam nak bagi rumah 4? Dan galak, ayo kita bagi. Kerap kita jual. Anak pertama mengatakan, rumah ini kita tawar dengan NJOP aja. NJOP itu apa? Kalau kita punya tanah, itu ada NJOP, nilai jual objek pajak. Karena nilai NJOP itu pemerintah yang menetapkan. Pak Rizal tahu benian? Orang lebih tahu tentang itu Pak Rizal. NJOP. Tetapi di lapangan kan lain. NJOP di depan ini umpamanya 10 juta, tapi belum tentu orang mau jual 10 juta, 20 juta mungkin dijualnya kan, per meter umpamanya kan. Itu satu contoh. Jadi soalan tidak sepakat. Satu menjawab, satu ke pasaran, satu apa? Aku bayar ngembek apa itu? Kalau aku ngembek, ya sesuai harganya, apa 35. Ini rumah ini dulu kan berapa dia beli bapak? 300. Nah, tidak selesai. Itu yang saya katakan tadi, kalau tidak ada silaturahim, jaga silaturahim, jaga musyawarah tidak bisa. Tapi kalau musyawarah ya sudah, kita cari sepakat. Siapa yang nak pakai rumah ni pakailah. Harganya sekian, berarti kasih aku duit sekian. Kan itu artinya kan? Harganya sekian. Bisa tak seperti itu? Tapi kadang-kadang kalau tempatnya strategis, masing-masing apa? Tidak kalah kan? Silakan ibu bapak sekalian, ada 10 menit kalau ada kita tanya jawab. Dah sama malu-malu. Ini kasus yang banyak terjadi di sini. Silakan. Pak Prof nanya, Prof tadi. Waalaikumsalam. Iya. Kenapa pembagian waris lelaki itu 2 kali? Iya. Ya. Satu. Ya. 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 Ibu apa? Sama. Ada lagi yang lain? Siapa dulu? Pak Nur, Pak Ertawan. Silakan. Iya. Ya. Nah, dalam hal ini negara kan sudah menyediakan anggaran. Ya. Untuk pasal ini, anggaran pasti. Nah, apakah konstitusi dengan syariat ini bersama sejalan, apakah bertentangan? Kemudian ada anak terlantar yang yatim ini, itu ternyata yang pegang warisnya kan keluarganya. Ya. Tapi anak yatim ini diperlakukan dengan jalim. Artinya jadi pengemis lah ya. Nah, apakah bisa harta anak yatim ini waris tadi harus dipelihara saja oleh negara yang melihara? Ya. Ya. Pertama ini kita jawab dulu, ya Pak sekalian ya. Harta anak yatim. Ya. Harta anak yatim ini tidak mesti dia miskin itu dulu. Tadi sudah kita kasih katakan. Karena jadi harta anak yatim dan miskin, dengan demikian juga yang pasal 34 Undang-Undang 45 itu adalah anak-anak terlantar dan orang-orang miskin. Tidak ada anak yatim di sana. Boleh kita lihat, tidak ada anak yatim. Kecuali anak yatim ini jadi miskin, baru itu jadi tanggungjawab negara. Tapi negara tetap sekarang panti asuhan itu merupakan salah satu bentuk yang harus dilegalkan sekarang oleh pemerintah dengan perizinan. Dan malah kalau menurut aturannya sekarang itu
panti asuhan itu dia mendapatkan dropping daripada Kementerian Sosial. Dan dia tidak perlu lagi disuruh minta-minta ke sana. Ada anggaran. Karena itu ada amanat undang-undang. Sebenarnya hal-hal yang berkaitan ini pemerintah belum dapat melaksanakan secara maksimal. Kenapa kita tidak mengatakan pemerintah tidak profesional, ya? Tapi memang sangat banyak anak-anak miskin, sangat banyak anak-anak telantar yang belum bisa dientaskan dan dijaga apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dan kita melihat juga tidak ada suatu ketegasan. Contoh kan anak jalanan aja berapa banyak itu kan? Yang tidur emperan itu berapa banyak? Kenapa peningkatan Kementerian Sosial tidak ditingkatkan? Masih banyak tidur di emperan. Depan rumah saya angkat menanam itu ada beberapa orang juga tidur di sana. Ya. Dan mereka memang bukan miskin lagi harta saja, dia sudah miskin ilmu, miskin adab, miskin akhlak ya. Iya, miskinnya banyak sekarang. Kewajiban pemerintah. Dan ini memang kita berharap pada pemerintah janganlah menghadapi anak yatim orang miskin itu dengan materi. Saya baru kemarin dengar berita Bapak sekalian, ini sampai akhir tahun besok ini akan dibagi bansos sebanyak 34 triliun. Coba pikir Bapak sekalian. 34 triliun. Saya Menteri Sosial itu ya. Saya lihat betul berita semua. Jadi dan itu akan dinikmati oleh 35 juta orang. Ada enggak bapak dan ibu-ibu yang akan dapat itu kan? Iya. Saya lihat pemerintah menggelontorkan itu agar ekonomi berjalan itu aja yang sebenarnya. Karena ekonomi kita kan sekarang agak perjalanannya statis ya. Sehingga pertumbuhan ekonomi itu jadi rendah. Kapan pertumbuhan ekonomi itu jadi baik? Kalau perbelanjaan masyarakat itu tinggi. Diharapkan apa? Dengan dibagikan 600 orang belanja. Itu harapannya kan gitu. Tetapi saya berharap mengatakan gini, kenapa itu harus dibagikan bansos sebesar? Kenapa tidak mendata secara khusus betul-betul orang telantar? Karena berdasarkan fakta yang selama ini banyak bansos itu juga didapati oleh orang-orang yang tidak berhak menerima. Itu sangat banyak. Bahkan ada anggota DPR yang dapat kan, begitu kan? Ya, kan heran kita. Dia miskin. Dan itu kan tidak rahasia lagi, itu diketahui bersama Bapak sekalian. Diketahui, diakui karena kita tidak punya data yang valid. Tidak menghadapi yang serius. Sebetulnya kalau kita kan mudah yang sebenarnya. Di RT ini berapa yang betul-betul sulit makannya? Lapor. Di anu ini berapa? Tapi masalahnya bukan gitu, Bapak sekalian. RT ini hanya melaporkan ke kelurahan. Lurahan melapor ke kecamatan. Kecamatan melapor ke sosial. Kan itu. Tanpa apa? Ya, kemudian juga ada permasalahan lagi. Permasalahannya, droppingnya adalah langsung. Kalau droppingnya tidak langsung, masalah lagi. Mencair di tengah jalan kan? Jadi banyak masalah Bapak sekalian. Dan itu padahal selama ini berapa karena bansos itu berapa banyak yang sudah tertahan, bukan luar biasa kan? Jadi Pak Gubernur, apa hukumnya? Ada hak enggak pemerintah untuk terhadap anak-anak yatim yang kaya itu untuk memaksa? Sebetulnya ada hak. Tapi tinggal lagi pemerintah itu dengan yang real saja tidak mampu dia. Apalagi hal-hal yang seperti itu. Yang akan sulit pembuktiannya. Nah, itu masalah. Jadi, maaf ngomong, pemerintah kita baru menindaklanjuti sesuatu itu kalau ada laporan. Kalau tidak ada laporan, ya ada laporan, jadi kalau tidak ada penguat laporan juga tidak jalan. Percayalah kalau tidak percaya. Ada lapor tetap diterima. Jangan lapor. Tapi tidak lanjutnya, ya ada banyak Bapak sekalian. Apakah itu karena keterbatasan aparatnya? Tidak tahu kita ya. Atau keterbatasan anunya.
Anda tahu keterbatasan itu permasalahan, Pak. Jadi permasalahan kita bernegara ini masih berat sekarang. Undang-undang ya pasal 34 itu dari dulu, ya. Dari dulu bahwa orang miskin apa? Kalau menurut saya, tidak usah dibagikan bansos itu. Kumpulkan aja orang miskin-miskin itu. Ya. Sekarang memang ada dibuat sekolah apa namanya itu? Sekolah rakyat. Tapi itu yang kadang-kadang yang sekolah di sana yang tidak yang apa tadi? Karena sekolah rakyat ini anaknya senang Bapak sekalian. Makannya, tempatnya, biayanya, ya kan? Maka orang ngambil kesempatan anak aku sikok, ponakan aku sikok, dia kan gitu. Real itu, carilah. Karena dia diasramakan, fasilitasnya bagus, melebihi dari fasilitas yang ada pada pondok pesantren kan? Karena pemerintah yang biayai. Kenapa enggak yang apa? Yang banyak-banyak ini dia apa? Ditangkap nih. Didata. Sudah, kemudian Prof. Din dan Ibu nanya, kenapa laki-laki dapat 2 perempuan? Apa rahasianya? Allah itu kan Al-Alim. Allah itu kan lebih tahu. Dan Allah itu juga membebankan sesuai dengan apanya. Yang jelas, di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa laki-laki itu punya tanggung jawab terhadap kehidupan keluarga. Itu jelas. Kalaupun, bahkan sampai gini Bapak sekalian, kalaupun, walaupun terjadi di masyarakat beda, kalaupun ibu, ayah kita sudah tua, sakit tua-tua, itu yang lebih bertanggung jawab menjaganya adalah anak laki-laki. Ya, walaupun yang terjadi sekarang lebih banyak anak perempuan. Itu begini. Jadi kasusnya, ada orang tuanya sudah apa? Sudah uzur. Kenapa? Kewajiban siapa? Anak. Kewajiban apa? Anak laki-laki. Anak perempuan apa? Anak perempuan adalah kewajibannya terhadap suaminya. Anak laki-laki terhadap orang tuanya. Walaupun masyarakat kita masih terbalik kan. Dan di saat berumah tangga, dia tanggung jawabnya di sini. Jadi rahasianya. Jadi kenapa laki-laki dan perempuan dari awal sudah dijelaskan? Karena tanggung jawab itu terletak pada laki-laki. Perempuan pada dasarnya adalah apa tidak. Apa yang terjadi di lapangan beda. Karena pola kehidupan kita juga sudah beda kan itu. Kenapa tidak, Pak? Maka itulah yang harus diapakan kembali. Bapak sekalian, sekarang saya katakan kenapa? Dengan adanya gender, adanya kesempatan, ada memaksakan bahwa perempuan harus masuk sekian. Ya, boleh aja. Tetapi juga tetap lupa bahwa ketanggung jawabnya tetap pada laki-laki. Suaminya bekerja, istrinya bekerja. Ya hasil kerja apa? Kan makan bersama. Ya, makan bersama kan? Tetapi apa? Tanggung jawabnya berarti si istri membantu suami, Bapak sekalian. Kan? Tapi pada dasarnya tidak tanggung jawab dia. Tapi sekarang yang lebih banyak apa? Minta kerja lebih banyak apa? Yang perempuan. Saya akan melihat Bapak sekalian. Ke depan tidak tertutup kemungkinan aparat ini banyak perempuan. Karena buktinya penerimaan pegawai P3K itu lebih banyak perempuan. Dan kemudian juga lihat Bapak sekalian, hampir rata di lembaga-lembaga pendidikan itu jumlah siswa perempuan itu, jumlah mahasiswi itu jauh lebih tinggi dari perempuan, laki-laki. Pertanyaan, apakah ini sudah kasus apa yang diingatkan oleh Allah? Di suatu saat nanti perempuan itu jumlahnya jauh lebih tinggi dari perempuan. Walaupun itu data statistik BPS jadi belum jelas, tapi nyata di lapangan begitu. Kalau tidak percaya, boleh. Ada anak kita yang jadi mahasiswa, suruh dia melakukan penelitian. SD ini berapa yang laki-laki, SD ini berapa yang perempuan, SMP ini berapa laki-laki, berapa perempuan. Akan dapat nanti kesimpulan bahwa jumlah perempuan jauh lebih tinggi dari laki-laki. Tapi dalam data statistik BPS, masih jumlah penduduk Indonesia ini masih hampir seimbang. Tapi nyata di lapangan, apakah itu generasi tuanya banyak laki-laki, generasi mudanya banyak perempuan, tidak tahu kita. Itu karena tanggung jawab tadi.
tanggung jawab terhadap orang tua, tanggung jawab terhadap istri, tanggung jawab dengan anak, kan begitu. Tanggung jawab keluarga yang lain. Walaupun mungkin sistem kekeluargaan kita masih apa? Itu masalahnya Bapak sekalian. Sistem kekeluargaan kita baik yang sistemnya matrilineal atau patrilineal itu tetap yang posisi yang ibu-ibu perempuan itu jauh lebih dekat kepada orang tua kan gitu. Contoh Bapak sekalian kan gini, satu-satunya yang matrilineal secara kesukuan itu kan orang Minang. Tapi di Palembang kan patrilineal, tapi sama saja kan. Jadi saya rasa yang jelas Allah menentukan sesuatu pasti hikmahnya. Ada hikmahnya itu bisa kita ketahui, ada yang tidak bisa kita ketahui. Hikmah itu kan nilai-nilai yang bisa kita gali di balik sesuatu kewajiban. Dan nilai-nilai itu kadang-kadang bisa ketemu sekarang, bisa ketemu pada masa yang akan datang. Ya. Atau bisa belum ketemu. Bisa aja. Bapak-Ibu sekalian, saya rasa itu dulu. Saya banyak mohon maaf, waktu kita sudah cukup. Dan moga-moga apa yang kita bicarakan akan menambah khazanah pengertian kita tentang ajaran agama kita. InsyaAllah bulan depan kita kalau masih pengajian masih terus, insyaAllah kita masih bicarakan masalah apa ini? Ayat 11-12 masih itu. Dan saya akhiri dengan Nasrul minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.